Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggi Gayatri dengan NPM 21901032104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Susilowati SPMP. Di sini saya akan mempresentasikan proses produksi pengolahan keripik apel di UKM Gapura. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah latar belakang, profil usaha, proses produksi hingga pengemasan, strategi pengembangan produk, strategi operasi dan pemasaran, saran, dan penutup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Industri keripik buah Bali atau Batu Asli Pak Haryono berlokasi di Dusun Junggo, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kabupaten Batu, yang memiliki luas lahan 98 meter persegi. Pada awalnya, sebelum memulai usaha keripik buah Bali atau Batu Asli, Bapak Haryono memiliki toko buah yang terletak di pinggir Jalan Raya Cangar. Yang dijual di tokonya tersebut terdapat beraneka macam buah. Khususnya buah yang berbanyak terdapat di area Batu sendiri, seperti buah apel, jeruk, salak, nanas, dan lainnya. Kemudian pada suatu saat Pak Haryono ke pasar untuk membeli buah untuk dagangannya. Beliau melihat banyak buah apel sortiran yang kalau dijual di tokonya tidak laku. Biasanya buah apel sortiran ini nilai jualnya lebih rendah dan jika dijual ke pedagang pengecer atau toko buah. Mulai dari sinilah Pak Haryono memiliki ide untuk memanfaatkan buah sortiran ini untuk diolah lagi agar nilai jualnya dan daya tahannya lebih tinggi. Diberi nama keripik buah Bali yang artinya keripik buah Batu Asli, dan lambang Gapura merupakan singkatan dari gaweane Pugu Haryono yang mempunyai arti produksi keripik ini terbuat dari buatannya Bapak Pugu Haryono. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu profil UKM. Nama UKM-nya yaitu Gapura yang beralamatkan di Dusun Junggo, Desa Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji, Kabupaten Batu. Nama pemiliknya yaitu Bapak Pugu Haryono. Jenis usahanya pengolahan keripik buah yang berdiri pada tahun 2013 hingga sekarang. Yang selanjutnya yaitu visi misi UKM Gapura. Untuk visinya sendiri yaitu menjadikan produk keripik buah Bali selalu disukai pembeli. Nah, untuk misinya yaitu memperbaiki mutu produk dan mencoba sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan keripik apel yang pertama yaitu buah apel dipilih yang segar dan tidak masuk pasar karena ada sedikit cacat. Yang kedua, diperoleh dari petani, pasar, pemulung, dan dari hasil sortiran yang bisa dimanfaatkan kualitasnya menjadi keripik buah. Untuk bahan bakunya sendiri ada keripik apel segar dan minyak kelapa yaitu menggunakan minyak kopra. Untuk harga apelnya sendiri, harga bahan baku stabil baik sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19 adalah 20.000. Untuk harga minyak kopra yaitu kurang lebih 30.000 per liter. Untuk peralatan dan teknologinya ada vacuum frying, spinner, sealer, freezer, timbangan elektrik, dan timbangan bahan mentah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi pembuatan keripik apel yang pertama yaitu pengupasan. Pengupasan buah apel ini dilakukan secara manual yaitu menggunakan pisau. Yang selanjutnya yaitu pencucian hingga bersih. Yang ketiga ada pemotongan. Pemotongan masih menggunakan alat tradisional yaitu menggunakan pisau atau alat memasah biasa. Yang selanjutnya setelah dilakukan pemotongan lalu dilakukan pembekuan di dalam freezer selama 24 jam. Setelah dilakukan pembekuan selama 24 jam lalu dilakukan penggorengan selama 2 jam menggunakan vacuum frying. Setelah itu lalu ditiriskan dan disortir dan melakukan pengemasan.
Untuk proses pengemasannya, keripik apel Bali dikemas menggunakan dua bahan, yaitu plastik dan aluminium foil. Menggunakan plastik dipilih untuk keripik apel yang dijual dalam waktu dekat, dan dengan kemasan plastik bening, maka pelanggan akan melihat langsung kualitas dan isi dari keripik apel Bali ini. Yang selanjutnya yaitu menggunakan aluminium foil. Untuk kemasan aluminium foil ini dipilih agar keripik apel ini tahan lama, kurang lebih 1 tahunan. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Yang pertama, bisa diandalkan baik kualitas dan kuantitas. Memakai kemasan plastik yang bisa terlihat langsung, maka dipastikan konsumen tidak merasa tertipu dari segi rasa dan isi dari keripik Bali ini. Yang kedua, juru masak yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, bisa bersaing di pasar Malang Raya. Untuk yang keempat, mampu menyantumkan kode manufaktur, kode tanggal produksi, dan kode net. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu strategi operasi. Strategi operasi di UKM Gapura ada 3 strategi, yaitu sumber daya manusia, lokasi produksi, dan produksi. Untuk sumber daya manusianya, sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi di situasi normal, Pak Hari dibantu 8 orang tukang kupas, operator masak 3 orang bergantian, penyortiran dan packing 3-4 orang, dan karyawan beliau adalah kerabat dan tetangganya sendiri. Untuk lokasi produksi, terletak di tempat yang strategis, yaitu di pinggir Jalan Raya Desa Junggo, Kecamatan Bumi Aji, Batu. Mudah dijangkau konsumen, mudah mendapatkan bahan baku produksi. Untuk produksinya terbuat dari bahan baku apel dan minyak yang berkualitas, digoreng menggunakan mesin vacuum frying dan dengan tenaga penggoreng yang sudah berpengalaman. Yang selanjutnya yaitu proses pemasaran. Dusun Junggo, Desa Bumi Aji merupakan destinasi wisata oleh-oleh yang ada di Kota Batu, Malang. Untuk itu, keripik buah batu asli sudah dikenal oleh masyarakat luas. Proses pemasarannya dilakukan yang pertama di Pusat Oleh-oleh Wisata Batu, yang kedua di toko UKM Gapura yang terletak di depan rumah Bapak Pugu Haryono, yang ketiga distributor dan reseller. Biasanya reseller menjual lagi di marketplace, sosial media, dan platform sosial media lainnya. Yang selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat saya sampaikan untuk UKM Gapura ini yaitu meningkatkan proses pemasaran secara online, yaitu melalui media sosial. Karena di UKM Gapura ini proses pemasarannya hanya melalui offline. Jadi langsung datang ke toko UKM Gapura, tempatnya di depan rumah Bapak Pugu Haryono. Saya menyarankan untuk menambah proses pemasarannya melalui sosial media seperti Shopee, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan media lainnya agar terkenal di masyarakat luas. Cukup sekian yang dapat saya paparkan dari UKM Gapura. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2013 sampai hari ini belum pernah punya namanya.